itu karena pandangan kita kan bisa ngelihat ya Mas ya, walaupun dari samping, dari atas kelihatan ya. Itu gue ngelihat saat itu ada 2 kaki berayun gitu. Gue harus pergi dari sini nih, udah nggak benar. Tapi gue kepo, maksudnya pengen lihat juga. Pelan-pelan gue ngeliat ke atas. Pas gue mau ngeliat ke atas, dia tuh sambil nyanyi bergumam gitu, nggak jelas, kayak bersenandung gitu. Makin ke atas gue ngeliat itu. Ada beberapa hal memang yang gue pribadi ngerasa itu harusnya nggak usah gue lakuin sih. Jujur, gue pernah berusaha untuk ngintip kamar itu. Manjat ke kursi itu pengen ngintip apa sih yang ada di kamar ini. Gue ngeliat itu sering terjadi, sering kerap terjadi. Pernah sekalinya ini yang udah mulai mengganggu fisik sih. Saat itu kita sering kayak kepanasan. Panas ini bener-bener sampai ke kulit-kulit sih. Pengen bikin teh ke belakang, itu ada ibu-ibu udah tua gitu ya, diri di pojokan dapur gitu, ngeliatin dia. Ini poros wajah yang udah tua banget ya, bener-bener nenek udah tua banget, ngeliatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Baik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi di segmen Saksi Misteri. Di sebelah gue udah ada narasumber yang akan bercerita nih tentang pengalaman mistisnya ketika dia ngekos di salah satu kota yang ada di Indonesia. Dan pastinya dia ngalamin hal mistis di kos-kosan itu. Biar kalian gak usah penasaran lagi, langsung aja kita sapa narasumbernya, Joshua. Jo, Halo. Apa kabar nih? Baik Mas Adit. Gue manggilnya Jo aja ya? Jo aja. Nama lengkapnya aslinya? Nama lengkapnya Joshua Boy. Joshua. Biasanya manggilnya Jojo. Kalau keluarga manggilnya Boy. Tapi karena udah biasa di sosial media sama teman-teman biasanya manggilnya Jojo Jo gitu. Jo aja. Iya. Ini bukan Prasojo tapi ya. Itu gue tahu. Jojo Muhammad itu teman kita. Iya. Nah ini lu mau cerita tentang pengalaman mistis lu ketika lu ngekos. Ini kejadian tahun berapa Jo? Ini kejadiannya sekitar tahun 2013. 2013-an gitu. Kisaran 2013-2014 lah ya. Iya. Itu waktu itu kondisinya lu lagi ngapain kok lu bisa sampai tinggal di kos-kosan itu Jo? Gue dapat deadline warning dari ibu kos gue yang saat ini. Ceritanya kan gue kosnya sebelum di situ kan di tempat lain dulu ya. Oh iya. Nah itu dia si ibu kosnya itu minta gue tuh harus pindah sama adik gue. Gue ngekos berdua sama adik gue. Iya. Minta pindah dari situ karena anaknya dia baru merit dari perantauan. Mau kerja di situ lah ceritanya, di depan orang tuanya. Jadi karena itu kan rumah induk ya. Iya. Dia ngekosin kamar gitu, maksudnya anaknya mau tinggal di situ sama dia. Berarti kamar lu mau diambil sama anaknya itu. Jadi dia nge-deadline kayak gue harus pindah dari situ, dan itu nggak lama, 2 hari doang kasih waktunya. Lu udah kasih waktu 2 hari untuk nyari kos-kosan baru. Tiba-tiba ya. Dan karena mungkin waktunya mepet, akhirnya ketemulah kos-kosan yang ketemu dengan tak sengaja. Harus mau nggak mau harus ketemu sih. Iya. Jadi gue cari sampai dapet dan ya. Dan akhirnya lu tinggal di kos itu. Ini ceritanya epic banget. Jadi kan harus nonton video sampai habis karena di sini Joe itu nggak cuma diganggu-ganggu yang minor-minor aja. Ini sampai menampakkan diri. Dan juga Joe ini bakal ceritain sejarah dari rumah kos-kosan itu Joe ya. Dan ada sesuatu yang bisa dibilang mungkin ini berhubungan dengan itu. Sama hal-hal mistis yang lu alamin di kos-kosan ini. Betul. Nah buat kalian juga yang pengen kita undang seperti si Bang Joe ini untuk jadi narasumber, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam di @lenteramalam.id. Nanti admin kita bakal ngarahin buat kalian bisa jadi narasumber di Lentera Malam. Yaudah Bang Joe, udah siap untuk cerita ke pasukan Lentera Malam nih? Siap banget. Oke, siap. Yaudah nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2013, Mas Adit. Gue masih stay di Medan, kan gue asalnya dari Medan ya. Itu zaman-zaman gue masih kuliah lah. Nah, zaman-zaman masih kuliah, 2013 itu gue ngekos bareng sama adik gue di salah satu lokasi di kota Medan. Nah, itu di kosan itu waktu gue udah gak lama ceritanya, di kosan yang sebelumnya ya. Ini gue ada deadline banget dari ibu kosnya, disuruh pindah karena kebetulan anak ibu kos itu baru aja merit. Dari perantauan dia pengen pulang dan tinggal di situ. Kamarnya mau dipakai sama anaknya. Mau dipakai sama anaknya. Jadi gue sama adik gue diingetin sama ibu kos harus pindah dan itu dikasih waktu cuma 2 hari.
ya kelimpungan lah nyari-nyari gitu kan. Gue harus pindah dalam waktu 2 hari ini sama adik gue, cari informasi kos-kosan dari teman-teman sekitar lah ya, tetangga, teman-teman kita juga yang udah kenal gitu ya. Terus singkat ceritanya kita cari informasi itu, kita langsung survei gitu. Survei ke beberapa tempat yang diinformasikan dan kita cari langsung gitu kan. Karena memang mendesak pada saat itu dan kondisinya waktu itu kan kita sambil kuliah itu kan, maksudnya harapannya nggak, ya jangan terlalu mahal-mahal banget lah. Karena kita juga berdua kan. Nah jadi beberapa tempat yang udah disurvei belum cocok. Akhirnya kita punya satu sumber informan untuk kos-kosan itu dari saudara. Saudara bilang, coba deh, kayaknya gue kenal ada di satu lokasi gitu ya, itu kayaknya ada rumah kontrakan kosong, dikontrakin buat beberapa orang gitu. Jadi ada 2 kamar kosong gitu ceritanya. Di dalam itu ternyata udah ada orang gitu, mereka kakak beradik cewek. Nah jadi tinggal 1 kamar lagi nih yang kosong. Jadi mereka coba nyuruh kita untuk ke sana untuk ngelihat supaya kita pantau nih cocok nggak sama kita. Dengar-dengar harganya murah, 2013 tuh harganya 800.000. Lokasi ini tuh masih di tengah-tengah pusat kota banget, dan kalau aku sebutin sih bisa akan orang tahu gitu, tapi aku nggak nyebutin nama mallnya ya. Cuman ini mallnya mall elektronik. Jadi khusus untuk jual alat elektronik, itu di pusat kota banget. Iya, orang Medan biasanya tahu nih. Tahu, pasti tahu. Jadi nggak jauh dari pusat elektronik itu, kita cuma jalan kaki doang, kayak nyebrang doang. Itu jalan kaki nyampe. Kita survei ke sana, kita udah ngeliat tempatnya. Waktu itu kita mau balik kanan sih, Mas Adit. Kenapa kita mau balik kanan? Karena kita ngelihat kayak, ini nggak keurus banget rumahnya. Nggak keurus banget. Kayak, ini ada orangnya nggak sih di dalam gitu. Ngelihat memang rumahnya cukup luas, tapi ngelihat dindingnya yang udah kayak terkelupas. Catnya yang udah nggak bagus lagi lah ya. Pada ngupas-ngupas lah catnya gitu. Bener, kayak udah tua banget gitu. Terus, memang bentuk bangunan ini kalau untuk di pusat kota, biasa orang bakal tahu gitu kalau ini pasti rumah model bangunan lama. Kalau yang minimalis sekarang kan nggak kayak begitu ya. Misalnya kayak kaca nakonya yang agak bersusun itu. Nah itu kan yang tipe-tipe dulu ya. Nah ini halamannya cukup luas. Rumputnya nggak dipangkas. Tinggi-tinggi berarti. Agak tinggi gitu. Padahal ada cewek itu. Iya. Mereka udah di dalam tapi kayak memang cuek banget. Mungkin mereka nggak sempat atau gimana. Tapi pertanyaannya adalah, kalau memang ini dikosongkan buat disewa sama orang, kenapa nggak diurus gitu kan? Tapi karena kita udah mepet, oke kita masuk, ketok pagarnya ya, biar supaya orang keluar kita panggil, halo permisi gitu. Gak lama keluar salah satu dari mereka gitu. Mereka kan kakak beradik ya. Dua-duanya sedang kuliah di salah satu fakultas berbau dengan kesehatan. Jadi salah satunya keluar nyamperin kita. Iya bisa dibantu gitu kan. Kita bilang, kita mau lihat dong mbak gitu. Karena dengar-dengar ini kosong di dalam. Kita mau ngontrak. Kita mau ngekos di dalam. Oh iya masuk aja. Kita masuk, lihat kamarnya sih seberapa gede gitu kan. Cuman memang ya dengan harga segitu ya harus udah tahu lah, maksudnya oh biasa aja pasti gitu kan. Cuman mau ngeliat aja sih kondisi di dalam juga gimana. Kadang-kadang kita ngerasa ya nyaman atau enggaknya kan bisa kelihatan ya Mas ya. Betul. Bilang mau buat balik kanan karena suasananya udah nggak memungkinkan, nggak cocok banget gitu. Kita kan ngerasa dari luar, apa nih gitu kan, kayak kurang dah gitu. Udah nggak kurus banget lah. Udah nggak kurus banget gitu. Jadi pas masuk kita lihat kamarnya, kamar itu kosongan, sama sekali nggak dikasih apa-apa. Jadi kita mikir kayak, oh berarti benar-benar gua harus bawa barang dari luar gitu kan. Oke, kita keliling, kita kayak tour gitu kan, kita lihat ke belakang. Di belakang itu halamannya kosong. Tetap masih ada rumput dan banyak sampah juga yang belum dibersihkan. Ada satu pohon gede. Mas Adi tahu buah jamu yang agak keras itu? Jambu batu gitu ya? Jambu batu gitu ya. Kalau di Medan bilangnya jambu kelutuk. Iya, jambu kelutuk. Iya, kayak gitu. Nah, itu gede banget pohonnya, satu di belakang. Jadi rumah ini tuh dibentengin sama tembok-tembok agak lumayan tinggi, tapi tetap bisa sih kelihatan ke sebelahnya. Jadi kanan tembok, kiri tembok, belakang tembok. Belakang itu lahan kosong yang udah diblok sama, aku kurang tahu itu perusahaan atau pabrik yang bakal mau dibuat proyek di situ, tapi sudah kosong. Iya, jadi kayak ada proyek yang udah ditandain gitu ya. Nah itu kosong belakangnya, belakang rumah kita. Nah kalau tetangga mah, ya rumah-rumah biasa, depan juga rumah. Kita keliling, kita lihat, oke, udah kita lihat kamarnya, oke lah, cukup lah segini buat berdua. Kita juga udah mepet gitu kan. Kamar mandi juga kita lihat, toiletnya itu setengah tembok. Jadi agak setengah lagi ke atas, kayak jaring-jaring besi gitu loh. Tahu kan, ini model zaman dulu banget kan. Nah, toilet itu paling belakang.
oh, oke gitu. Oh, udah kayak gini. Habis itu kita pulang, kita titip sama mbaknya, nanti kalau misalnya kita oke, kita kesini deh, memang kita lagi butuh juga. Di jalan aku kan naik motor ya sama adik aku bilang kayak gue enggak deh gitu kan. Terus dia bilang udahlah, udah mepet, lagian murah juga, udah kita sambil cari yang lain lagi, kita cari yang lain. Kalau untuk pasarannya biasanya berapa sih kalau di daerah-daerah situ kos-kosannya? Sama kayak di Jakarta sebenarnya. Oh, Pakai AC pun di tahun itu juga udah 1 jutaan. 1 juta up lah pokoknya. Benar. Itu sebenarnya 800 dikategorikan tidak dengan AC gitu ya, tidak include AC. Tapi itu udah ketinggian, memang benar sih. Cuman maksudnya kalau untuk di pusat kota, Iya. karena kita mikirnya kan dekat tempat kuliah. Gua gitu kan dapat tempat kuliah adik juga. Iya. Dan memang seberangnya langsung Langsung mall itu aja kan. gitu Jadi, ya. oke lah, wajar lah segitu. Kita mikirnya cuman kayak nggak jauh dari kampus. Iya. Ya udah, jadi mikirnya itu doang sih. Oh, udahlah, udah make sense lah. Lagian berdua kan. Iya. Nah, jadi kita tetap cari yang lain sih, cuman mikirnya kayak udah mepet. Nggak lama akhirnya kita putuskan untuk balik lagi ke situ. Nggak tahu kenapa, mikir apa pada saat itu kayaknya ke situ aja deh, udah nggak punya pilihan lain lagi. Iya. Entah rumah itu mensuges atau pikiran kita aja, atau memang karena kita udah terlalu lama sampai turun di situ dan memang pusat kota banget, kita balik ke situ. Kita oke dengan yang punya rumah. Kita berhubungan dengan yang punya rumah hanya dari by phone. Nggak ketemu sama sekali. Kalau mau bayar transfer rekening. Jadi mereka tuh ternyata udah lama nggak di situ. Mereka pada di luar kota gitu mas, nggak di Medan. Berarti di rumah itu cuma ada yang 2 saudara itu ngontrak aja? Sama kami berdua. Iya, nggak ada lagi anggota keluarga yang punya rumah? Nggak ada. 2 cewek, 2 cowok. Oh ya, tadi lupa bilang, di dalam itu tuh susunannya adalah, begitu kita masuk, itu ada ruang tamu, untuk nonton gitu lah ya, ruang TV gitu. Di sampingnya, itu ada kamar kosong, kamar utama, kamar yang punya rumah. Dan kita kamar nomor 2, di belakang kamar kita, kamar cewek yang kakak beradik tadi, baru kamar mandi yang di belakang. Mau kamar mandi buka pintu lagi. Buka pintu ini benar-benar kayak buka pintu dulu, baru ada toilet di ujung. Karena dia dekat dapur. Nah, kamar utama itu nggak ada lampu sama sekali. Itu nggak ada lampu sama sekali. Dan itu dikunci. Benar-benar nggak ada ventilasi. Kita nggak ngerti kenapa. Atasnya pun nggak ada tempat udaranya gitu loh. Ditutup banget, gelap. Jadi benar-benar kayak ditutup sama sekali. Yang kita nggak tahu itu kamar tidur kah atau gudang kah atau apa. Cuman memang dititipin katanya sama si cewek ini nggak boleh kesana dan dan memang itu nggak pernah lagi digunakan. Gitu. Ya udah akhirnya kita pindah. Udah oke, kita pindahin barang kita semua ke sana. Kita pindah ke sana, kita angkat semua barang. Akhirnya kita tinggal di situ. Hari-hari sih nggak terjadi apa-apa ya, biasa aja gitu penyesuaiannya. Mungkin kita kayak masih sibuk juga kan, nggak terlalu yang mikir ke arah sana gitu kan. Jadi ya anggapnya karena dari pusat kota, oke lah, nggak ada pikir apa-apa. Awal-awal aja, karena kan kayak first impression tuh kayak, oh kurang ya, gitu. Tapi ya setelah di sana ya udah oke aja sih. Hingga beberapa bulan kemudian terjadilah hal-hal yang mengganggu kita. Banyak hal-hal janggal yang muncul. Kayak sebenarnya sih dari kecil memang gue pribadi tuh kayak agak sedikit dekat dengan yang menampakkan seperti itu. Cuman gue pribadi kayak ngerasa, oh itu wajar-wajar aja. Tapi memang sering sih dari kecil mas. Sensitif dari kecil emang? Iya, kayak sering dinampakkan. Katanya kan kalau makhluk halus itu kan bisa berbagai ya. Bisa dengan suara, kayak menunjukkan kayak sesuatu untuk yang jatuh atau apa. Itu gue kurang tahu paham istilahnya kayak gimana. Tapi dengan berbagai cara itu dia menunjukkan bahwa dia ada gitu. Dan itu gue sering rasain dari kecil gitu. Jadi hal-hal kayak gitu udah biasa lah gitu buat gue pribadi. Ini terjadinya itu kayak beberapa waktu yang nggak sama ya. Misalnya sering di antara kita berempat itu duduk sendiri untuk ngambil waktu spare time sendiri gitu ya. Kayak misalnya di ruang tamu atau di mana gitu. Ketika kita menghayal sendirian itu akan panjang. Jadi pasti kelihatan kayak mata kita kosong. Dan kadang-kadang ini yang kita dengar ya, dan aku juga ngelihat itu. Misalnya kayak pernah salah satu dari mereka yang cewek itu duduk di situ sendirian, dia kayak senyum-senyum kecil sendirian, kayak senyum-senyum kecil kayak gitu. Yang mulai-mulai kayak ini ngapain gitu kan? Gue cuman ngelihat, oke, dia mungkin cuman butuh waktu, kayak mungkin lagi ngapain gitu. Sendirian kayak senyum sendiri, tiba-tiba nangis. Tapi kadang-kadang kan orang punya banyak masalah ya. Kita nggak tahu ya. Apakah itu terjadi karena dia punya pikiran apa gitu. Tapi itu terjadi juga sama gue gitu.
Terjadi juga sama adik gue. Terjadi juga sama kakaknya. Pernah sekali memang kita kayak bingung mau ngapain. Kita kan bukan ahli untuk yang kesurupan gitu kan. Nah, si cewek yang adiknya ini, dia benar-benar ini matanya ke atas semua, putih semua. Itu kita kaget banget. Serius kita nggak bisa mikir apa-apa kecuali kita kayak pijit-pijit gitu loh, sama kayak ngasih air minum kan, terus kita pijit-pijit, terus kita doa-doa gitu kan. Karena ini matanya putih ke atas semua, kita bingung mau ngapain gitu. Mau manggil siapa? Itu kejadiannya malam gitu kan. Kayak mereka juga bilang, gue pernah kayak gitu juga, tapi gue nggak rasain. Gue cuman tiba-tiba ngeblank aja. Ada di, kayak gue pikiran gue udah berbeda lah gitu. Misalnya kalau gue udah diem kayak gitu, ya udah, itu gue udah menghayal aja, nggak tahu lagi ngapain. Mereka ngelihatnya, gue senyum sendiri, gue diam sendiri, kaku sendiri, kadang nangis sendiri gitu. Terus kadang-kadang yang paling anehnya lagi, itu kadang kalau misalnya kita mau ke toilet, atau misal di rumah itu pun, kadang misalnya kita suka papasan gitu kan, kita nggak terlalu banyak ngobrol ya, karena kan ya harus menjaga juga gitu kan. Maksudnya kita di dalam itu kan cowok sama cewek, cuman ya seperlunya aja gitu. Jadi kadang-kadang kayak ketemu gitu di dapur, lagi ngapain, mau masak apa? Padahal itu bukan dia. Bukan dia. Itu sering terjadi. Karena ketika besokannya gue tanya, kemarin tidur jam berapa? Kemarin kita ketemu nggak? Maksudnya kita ketemu kan kemarin kan aku nanya masak apa gitu. Itu bukan gue. Itu bahkan dia kan karena dia koas gitu kan. Dia kan sering pulang malam tuh. Itu bukan dia. Dia bilang. Jadi kadang kayak ada menampakkan wujud dengan kita berempat tapi ganti-ganti gitu. Itu sering banget terjadi. Kayak adik gue juga yang ngerasa gue udah dari situ padahal belum pulang, itu sering terjadi. Cuman udah terbiasa karena kan sering menampakkan hal-hal tadi kan, gue bilang. Terus ada beberapa hal juga yang kayak mengganggu banget. Setiap malam itu sering seperti ada orang mandi di kamar mandi. Kayak benar-benar mandi. Kedengeran suaranya? Kedengeran. Itu mengganggu banget sih. Bener-bener mandi. Kalau orang awam yang dengar kayak gitu pasti kan takut ya. Ini juga cerita kayak dengar orang mandi, kaget dong, maksudnya siapa gitu. Pas kita ke belakang ngeliat dengan perasaan takut ke belakang, nggak ada orang sama sekali. Nggak ada sama sekali orang. Cuman suara itu aja, orang mandi gitu. Kadang ada yang bergumam, kayak nangis, antara nangis atau kayak ada suara cewek bisik-bisik kecil gitu, ngobrol-ngobrol nggak jelas gitu kan. Itu sering terjadi. Sering kerap terjadi. Pernah sekalinya, ini yang udah mulai mengganggu fisik sih. Saat itu kita sering kayak kepanasan. Panas ini benar-benar sampai ke kulit-kulit sih. Dibilang panas gerah iya, panas banget juga iya. Kayak ruangan ini panas banget. Padahal sebenarnya nggak panas-panas banget di jam segitu gitu. Sering kejadian ini kayak antara maghrib sama malam gitu ya. Beberapa kesempatan waktu gitu. Berapa waktu pernah terjadi kayak gitu. Mulai kerasa gerah gitu kan, panas. Nah itu kita sambil ngobrol, gue sama adik gue sambil ngobrol, cerita gitu. Ini tiba-tiba badan agak gatal-gatal gitu. Awalnya biasa, kita diemin. Besokannya udah mulai gatal lagi. Maksudnya gatalnya ini udah mulai merambat lah gitu. Maksudnya levelnya itu udah lebih gatal daripada yang sebelumnya gitu. Nah kita, yaudah kita harus bersihin deh nih. Kita harus nyapu nih. Mungkin karena lembab, kita jarang bersihin, kita harus bersihin. Ketika kita bersihkan area kamar ini, tempat tidur ini kita angkat. Dulu kan modelnya kan kayak kasurnya tuh dijorokin, ditaruh di bawah gitu aja, nggak pakai alas lagi kan, nggak pakai dudukan lagi. Pas kita angkat tempat tidur ini, di bawah itu ada, bilangnya apa sih kalau misalnya ulat tapi bukan ulat buah, belatung gitu. Karena gue pernah ngelihat bentuk belatung sebelumnya, dan itu nggak kayak ulat. Kalau ulat yang di pohon kan kita tahu ya, itu agak berlendir, dan itu agak lumayan banyak di bawah tempat tidur, Masih pada hidup. Masih hidup, masih bergerak. Itu kita beresin karena ini nggak bener dan badan kita udah gatal-gatal. Ini gatal-gatalnya benar-benar udah sampai merah-merah ya, gatal gitu ya. Pertanyaannya kenapa bisa nembus ke spray gitu? Nah berarti kan ini antara kurang higienis atau ada apa gitu. Kita mikirnya kayak ini berarti ada sesuatu hal yang memang bukan ya seperti biasa gitu ya. Berarti ini udah ada mistis gitu kan. Kita cerita ke orang tua. Satu pun keluarga nggak percaya, biasalah gitu kan. Kita cerita gitu, kita udah terganggu nih, ini apa kayak gini. Mereka bilang mungkin kalian kurang bersih, balik lagi orang tua kan. Terus kayak mungkin ada bangkai tikus
Atau ada bangkai kucing di atas, jadi dia jatuh ke bawah. Pertanyaannya kenapa harus dibuat tempat tidur? Iya. Dari mana dia bisa ke bawah tempat tidur? Karena kalau kita lihat lagi gitu, ya ubinnya itu rata, nggak ada bolong sama sekali gitu loh. Ada yang ngerjain nggak mungkin, kunci kamar kita yang pegang kan gitu. Jadi ya udah, kita karena nggak ada hasil dari diskusi ke orang tua, mikirnya ya udahlah, nggak usah cerita lagi. Percuma juga cerita, mereka juga nggak percaya. Mungkin mereka berpikir ini alasannya gua untuk pindah dari situ. Gitu. Saat ini mungkin mereka berpikir yang lo butuhkan cuma kosan ini aja dulu, jangan pindah. Gitu. Oke, kita nggak bahas sama mereka, cuman cukup tahu aja. Kita ngecek ke dokter. Dokter tanya ini kenapa? Kita bilang gatal-gatal. Gatal-gatal kita cerita, ya pasti kita bahas dong. Ternyata dok, di bawah itu ada kayak gini. Terus dokter cuma bilang, ya udah saya kasih obat gatal-gatal aja. Itu kamu kurang bersih gitu. Balik lagi, sama kalau orang denger kayak gitu. Cuman kita yang ngerasa, wow kenapa sih nggak ada yang percaya gitu. Cuman kita aja yang ngerasain gitu kan. Ya udah, akhirnya udah hal itu udah terjadi, gue sama adik gue cuman cukup tahu aja gitu ya. Tapi kita sharing ke kamar sebelah, mereka kayak berusaha menutupin sesuatu, tapi mereka nggak mau buka gitu. Kita kayak ngerasa, mungkin lo tahu juga, atau lo pernah ngerasa, tapi kenapa sih lo nggak sharing ke kita? Ada apa di sini? Lo ngerasa ada yang berbeda nggak gitu? Ada sesuatu yang lo rasain nggak? Gitu. Tapi mereka nggak mau cerita. Hal lain pun terjadi juga, nggak cuman itu aja gitu. Misalnya kayak adik gua yang setiap malam gitu nggak bisa tidur. Istilahnya kalau orang dulu bilang rep-repan gitu mas. Dan itu terjadi juga sama gua. Itu hampir beberapa kali malam gitu ya. Itu bikin kita nggak bisa tidur. Berarti kan otomatis kan kita insomnia. Maksudnya terganggu gitu. Setiap kali kita mau tidur, orang kan butuh tenang ya. Itu tapi kayak kita ngerasa kayak nggak bisa napas, kayak ketimpaan gitu loh. Mimpi buruk. Nah itu sering kali terjadi gitu. Itu yang buat kita kayak udah nggak bener nih gitu kan. Ya udah, kita udah mulai cari cara gimana caranya supaya kita harus nyaman, dinyaman-nyamankan. Tapi tetap nggak bisa juga gitu. Kita tanya sama orang sekitar gitu kan, belum ada yang cerita sesuatu hal yang gimana banget untuk ngasih tahu ada apa di sini. Tapi ngomong-ngomong, di situ kan ada rumah ibadah juga, ya kan. Tadi pertanyaannya, kenapa nggak ada yang tahu ini itu terjadi di sini tuh? Sebelumnya juga kan pasti udah ada yang tinggal di sini. Ada apa gitu kan? Nggak pernah ada yang cerita gitu. Nanti akan ada hubungannya karena terornya ini udah benar-benar sampai di batas yang agak mengganggu gitu menurut kita gitu. Gue pribadi kan sambil kuliah sambil kerja, pulangnya tuh sering larut malam karena gue kuliah pagi, pulangnya untuk mata kuliahnya tuh selesai sore gitu. Habis dari itu gue sempat kerja juga di salah satu department store di sana dulu ya, sambil kuliah sambil kerja gitu kan. Nah karena gue punya bakat juga, kalian lain gue sambil nyanyi itu kayak di lounge atau di bar gitu ya. Nah itu sering kayak Rabu, Jumat, Sabtu atau Kamis, Sabtu, Minggu gitu, tergantung hotelnya gitu ya, tergantung barnya. Itu gue pernah pulang malam itu di saat itu bener-bener yang apesnya banget sih malam itu. Ini terjadi sekitar berapa bulan kemudian setelah yang Belatung. Iya, setelah yang belatung sama tragedi-tragedi yang suka mengganggu tadi gitu kan. Ini gue pulang malam udah capek banget. Ini mungkin sekitar jam 1 mau ke jam 2 gitu. Karena gue udah kebelet mau buang air kecil, gue langsung ke belakang. Posisinya gue belum kunci pintu depan karena udah kebelet banget, tapi pagar sih udah. Gue ke belakang, seperti yang gue bilang tadi mas. Jadi posisi toilet itu dia setengahnya tembok, setelahnya lagi ke atas, setengahnya ke atas itu kayak jaring-jaring gitu ya, tahu kan ya, yang jaring-jaring kayak suka kayak bikin buat kandang apa gitu ya. Kalau orang Medan lu bilang kayak gitu. Jadi gue buang air kecil, posisinya itu kayak kita kalau buang air kecil itu, jadi kita langsung bisa ngeliat keluar. Jadi pandangan kita tuh bisa langsung keluar. Memang agak tinggi sedikit, cuman memang arahnya keluar gitu. Posisi WC-nya ya. Jadi buang air kecil itu gua ya nggak ada mikir apa-apa sih. Memang buang air kecil gitu aja kan udah kebelet kan. Terus tiba-tiba ada sesuatu yang gua rasain berbeda. Yang biasanya gua berani buang air kecil di jam segitu, ini udah berbeda sih. Maksudnya kayak ada sesuatu sih yang gua rasain. Hawanya udah beda nih ya. Hawanya udah beda. Kayak ada sesuatu yang di dekat lu gitu ya. Betul. Ini kayak ada yang dekat banget sama gua, tapi gua ngerasa kayak siapa gitu ya. Maksudnya ada apa gitu. Gua pikir kayak mungkin lagi dingin aja kali. Ini bener-bener
dingin banget sampai ke kulit itu, gue merinding banget karena ada perasaan yang kayak nggak biasa gitu yang gue rasain. Itu karena pandangan kita kan bisa ngelihat ya mas ya, walaupun dari samping, dari atas gitu, kelihatan ya. Itu gue ngelihat saat itu ada 2 kaki berayun gitu, kayak udah mulai berayun gitu, yang dari pandangan gue itu dia berayun, kakinya berayun gitu kan. Itu memang sekilas dari mata karena gue nggak terlalu fokus gitu, jadi gue ngeliat ada gerakan saat itu, jadi gue ngerasa kayak gue harus pergi dari sini nih, udah nggak benar. Tapi gue kepo, maksudnya pengen lihat juga, nggak berani tapi pengen lihat. Itu badan gue terbujur kaku sambil ketakutan gitu, pucat banget gitu saat itu. Gue ngeliat pelan-pelan ke atas, pelan-pelan gue ngeliat ke atas. Pas gue mau ngeliat ke atas, dia tuh sambil nyanyi bergumam gitu, nggak jelas, kayak bersenandung gitu, kayak gitu, kayak mau nangis atau apa gitu. Kaki itu tetap berayun, itu bentuk kakinya itu kayak udah tua gitu, kotor. Makin ke atas gue ngeliat itu di atas pohon itu dia pakai baju putih gitu ya, sambil berayun gitu. Gue ngeliat kayak ke atas lagi, agak sedikit ada bercak darah saat itu. Ada mulai rambut yang kan sambil pandangan gue makin ke atas, itu rambut ini panjang banget gue ngeliat ke atas. Pas puncaknya gue ngeliat ke atas, itu kayak ada sedikit kelihatan wajahnya agak tua gitu ya, agak tua, tapi rambutnya itu menutupin muka wajahnya itu, jadi nggak jelas banget. Pas gue ngeliat dia ngeliat gue, itu gue nggak tahu lagi mau bilang apa. Gue kayak mau teriak, mau kabur tuh. Gue ngeliatin cerita, mau kabur saat itu nggak punya kekuatan, kayak kaku gitu mas. Gue cuman mau kabur gitu kan. Pas udah itu pertama kali seumur hidup gue ngeliat namanya kuntilanak. Itu tatap-tatapan mata. Tatap-tatapan dia kayak setengah ketutup rambut, tapi kayak ngeliat gitu ke gue, tapi nggak jelas gitu ya, samar-samar karena rambutnya panjang banget kan. Itu cakarnya panjang banget, bajunya putih tapi kayak lusuh gitu, kayak posisi orang gimana sih dikubur gitu ya. Ada tanah-tanah juga, terus ada banyak darah-darah juga kan. Gue nggak bisa ngapa-ngapain kecuali pengen kabur, tapi kaki gue kayak kepaku gitu, nggak bisa kabur gitu, kayak berdiri kaku gitu, kayak dipaku gitu, kaki gue nggak bisa kabur. Pas gue ngelihat itu dia ngeliat gue juga. Di situ gue ngeliat pertama kali kuntilanak. Dulu gue nggak percaya Mas Adit, kayak gue tipe orang yang kayak kalau gue belum lihat gue nggak percaya. Terus kayak gue ngerasa kayak itu mah cuman bisa-bisaan orang aja bilang kuntilanak atau ada pocong atau apa. Gue nggak ngerasa itu benar sebelum gue ngelihat. Di situ gue ngelihat. Di sini gue mau cerita sama semua gitu loh yang nonton gitu ya, Lentera Malam, bahwa yang gue ngerasain itu benar terjadi, dan di situ gue percaya gitu bahwa ada kuntilanak gitu. Saat itu gue ngelihat, gue nggak lama gue langsung lari gitu. Posisinya gue belum ngancing celana gitu ya, belum gue siram juga, maaf, gue langsung kabur. Udah nggak ada waktu, gue langsung kabur. Itu di saat gue kabur, dia tuh kayak nakut-nakutin gue gitu. Dia langsung bangkit dari pohon itu kayak mau ngejar gue. Bayangin dong, gue harus apa nih gitu kan. Gue langsung kabur secepatnya. Itu dia langsung teriak gitu ya. Kalau misalnya selama ini kita lihat gitu ya, orang cerita gitu kan, kuntilanak selalu diidentikan dengan cewek gitu ya Mas Adit. Terus orang bilang kayak suaranya tuh kayak cewek lagi ketawa. Mungkin ada beberapa orang yang punya pengalaman di luar sana yang nonton ini gitu. Apakah benar ngerasain dengan apa yang gue rasain? Gue sedang tidak mendengar orang ketawa. Gue sedang tidak mendengar orang ketawa. Ini demi Tuhan gue nggak bohong. Saat itu suaranya tidak sedang ketawa. Yang lu dengar? Yang gue dengar. Gue kurang bisa menggambarkan suaranya seperti apa. Tapi Mas Adit tahu kan kalau misalnya kayak monyet sedang saut-sautan. Tapi suaranya kecil. Kayak melengking banget. Kayak menjerit. Monyet sedang menjerit, suaranya tipis banget. Itu berulang-ulang. Sampai gue rasa itu semua satu kampung dengar. Itu kuat banget. Saat itu gue kabur, lari. Udah ketakutan kan. Masuk kamar. Itu gue langsung peluk adik gue yang udah tidur. Itu langsung gue bangunin gitu kan. Dek, gitu. Dek, bangun, bang, gitu kan. Terus dia kan lagi dalam posisi dia lagi di dalam selimut. Dia buka selimut, dia bilang apa? Dia bilang kayak gini, gue tahu apa yang lo lihat, gitu kan. Dia bilang kayak gitu sama gue, itu. Merinding gue. Bener, lo ngeliat kuntilanak kan? Dia bilang gitu. Dia bilang, kuntilanak kan? Dia bilang kayak gitu. Iya. Ternyata adik gue juga pernah punya pengalaman, tapi dia diam aja. Adik gue tipe yang pendiam. Maksudnya tipe yang gak terlalu banyak ngomong. Kalau memang gak ditanya. Dan dia gak mau sharing. Takutnya salah gitu. Dia mikirnya gitu. Pas gue bilang kayak gitu, iya benar. Gue bilang gitu. Iya benar gitu. Kita berdua kayak, gimana ini?
gitu kan, kita ketakutan gitu kan, mau menjerit salah, diem salah gitu. Kalau menjerit dia datang dong gitu kan, pikiran kita kan kayak gitu. Itu pada saat kita ngobrol begitu, dia dari belakang itu kayak datang dari tengah-tengah lorong rumah itu, kencang banget sambil menjerit yang melengking tadi yang gue bilang sama Mas Adit, kencang banget. Di saat itu juga angin itu berhembus kencang gitu loh. Pas dia lewat, angin kencang lewat, itu juga saat itu juga kayak arus listrik kayak keganggu sebentar gitu. Mati sebentar. Itu dia masih muter-muterin kita. Kita nggak tahu itu posisinya di luar kamar atau di atas atap. Kita cuma bisa ketakutan aja di kamar. Suaranya jelas banget yang kedengeran. Bisa dibilang itu pasti sekampung dengar. Menurut kita. Iya. Karena malam hari itu kita dengar dia kenceng banget. Mas Adit. Lama-lama suara itu mengecil. Mengecil. Kita ngobrol bilang ini. Nggak perlu lama-lama. Kita harus pindah dari sini. Harus pindah dari sini. Kita telepon orang tua lagi. Orang tua cerita kayak gini. Orang tua cuman kayak gimana ya? Wow, cerita yang di-create ini benar-benar sesempurna itu, ceritain sosok itu. Mereka udah nggak bisa ngelak lagi gitu, maksudnya ini loh yang gue rasain dan ini terjadi gitu. Buktinya adik gue ngerasain juga. Iya, nggak cuma lo doang ya. Bukan cuma gue doang. Mau bilang apa lagi? Gitu loh. Pindahin. Kita mau pindah. Karena orang tua patokannya. Orang tua bilang pindah, kita pindah. Iya. Saat itu kan masih orang tua kan yang ini. Setelah besokannya itu, yang tadi selain telepon itu, kita juga cerita ke kamar. Kamar sebelah. Disitulah kita benar-benar yang personal ya. Kita cerita gitu. Tadi malam kalian dengar suara kayak gini nggak? Kayak gitu. Terus mereka yang udah pernah dengar kayak gitu, tapi mereka bilang gini, kita nggak dengar sih tadi malam, kita tidur capek banget kayaknya. Tapi kita sering ngerasain kayak gitu. Jadi pernah katanya kalau malam itu kayak kakaknya gitu kan, pengen bikin teh ke belakang, itu ada kayak ibu-ibu udah tua gitu ya, diri di pojokan dapur gitu, ngeliatin dia. Ini poros wajah yang udah tua banget ya, bener-bener nenek udah tua banget, ngeliatin. Dia antara ketakutan sama kayak apa nih gitu kan, dan itu ngeliat bener-bener ada gitu, sosok ada gitu di ujung di sudut itu. Nah itu dia udah sering ngerasain kayak gitu, Mas Adit. Tapi dia diem aja gitu, nggak mau cerita ke kita, karena kan pertama mereka mungkin senang ada temennya, jadi nggak sepi-sepi banget kan. Nggak pengen lu pergi. Bener, dia pengen ada kita di situ. Kita nggak lama sih di situ Mas Adit, mungkin sekitar 6 bulanan, 7 bulanan. Tapi hal-hal kayak gitu yang benar-benar mengganggu mental kita, fisik kita, tidur kita kurang, itu pikiran kita, yang bayangin aja, kita harus kayak ngerasain ada suara-suara gangguan aneh gitu kan. Kayak, kadang juga suka kayak ada bau-bau bangkai gitu. Kecium-cium bau bangkai gitu, padahal nggak ada. Kita udah nyari di beberapa tempat itu, mungkin ada bau bangkai tikus, tapi nggak ada gitu. Yang menjadi pertanyaan itu satu, kamar itu isinya apa? Kamar utama itu apa? Sering beberapa kali kamar itu lampunya hidup sendiri. Padahal kita nggak ngidupin lampunya. Kalaupun kita mau ngidupin lampunya, itu ngidupinnya dari luar. Memang udah di setel dari luar, karena itu kan mau ditinggalin kan, biar kita bisa ngidupin juga gitu. Tapi karena kita berpikir kayak, kan yang bayar listrik kita juga kan, ya udah nggak penting-penting banget, gak usah hidupin. Lampunya hidup sendiri. Pertanyaannya, apa yang ada di situ? Udara pun nggak ada. Entah memang dia kurang suka gue sama adik gue tinggal di situ, dia pengen ngusir gue, atau dia nggak suka cowok sehingga dia hanya suka cewek aja. Itu gue kurang tahu pasti. Tapi memang ada beberapa hal memang yang gue pribadi ngerasa itu harusnya nggak usah gue lakuin sih. Jujur, gue pernah berusaha untuk ngintip kamar itu. Karena keisengan gue pengen tahu. Penasaran ya? Penasaran. Manjat ke kursi itu pengen ngintip apa sih yang ada di kamar ini. Gue ngeliat, nggak ada sama sekali cahaya. Dan itu bau banget. Kalau gue bilang kayak itu kandang hewan, kayak gitu baunya. Gitu, lebih ke gitu. Apa dong di kamar ini? Kalau itu kamar tidur, nggak mungkin dong harusnya kayak gitu isinya gitu kan. Jadi mungkin gue ngerasa kayak dia udah mulai nggak suka nih dengan sifat, maksudnya kayak dengan keisengan gue yang kayak gitu, pengen tahu gitu kan. Gue kan kepo gitu ya, apa sih gitu. Jadi ya udah, itu yang membuat kayak mungkin hal yang dia nggak suka. Selain cerita ke dia tadi, ke teman-teman cewek itu, kita cerita ke tetangga. Otomatis kan dengan suara yang besar melengking tadi kan buat kita penasaran dong, orang denger nggak ya? Gitu.
orang di luar dengar nggak ya gitu. Kita tanya lah, nggak jauh dari situ sih ada rumah ibadah ya. Nah, aku tanya dong, Pak gitu, Pak Pendeta gitu kan, nanya, Papa ada dengar suara kayak gini nggak tadi malam? Enggak. Kenapa kamu nanya gitu? Oh enggak. Gue mau skip, nggak terlalu banyak ngobrol karena gue ngerasa agak cocok nih gue ngomong sama, maksudnya ke arah sana gitu ya. Udah gue tinggalin. Tetangga juga gue tanya, nggak ada dengar juga. Nggak ada yang dengar juga. Cuman tetangga yang pas banget di samping rumah kontrakan ini, gue harus tanya nih, lo kan tetangganya, lo pasti tahu dong. Nah, sekarang kita udah mau pindah nih, tapi penasaran tetap ada ya Mas Adit. Tanya, ya udah duduk ngobrol. Ya oke. Jadi gue tanya sama ibunya, apa yang ibu tahu tentang rumah ini? Soalnya selama 7 bulan kita di sini, itu kita nggak tenang dengan hal-hal apapun yang mengganggu. Terus dia bilang, sebenarnya rumah ini udah lama kosong. Cewek itu juga baru kok. Gitu. Sebelum kalian, paling mungkin sekitar 5 bulanan. Gitu. Rumah ini udah lama nggak ditempatin. Dan nggak pernah ada orang ngecek rumah ini. Makanya nggak keurus kayak gitu. Ini udah sering dijual tapi nggak laku. Kenapa? Nggak tahu. Mungkin terlalu mahal. Atau mungkin keadaannya seperti ini jadi orang nggak mau. Dia cerita lah. Di belakang rumah ini Mas Adit, itu dulu ada pandai besi. Udah rentak, udah tua. Itu mereka tinggal di belakang. Di belakang rumah ini ada rumah kecil gubuk itulah. Sebelum lahan ini ya. Mungkin mereka jaga lahan itu kurang tahu pasti. Jadi mungkin warga-warga sana kalau mau benerin panci atau kuali yang bolong ke nenek-nenek sama kakek ini. Mereka suami istri, mereka hidup dari situ. Suatu ketika mungkin karena mereka kecapean atau ketiduran, mereka nggak pakai listrik. Lampunya kayak begitu. Iya, nah, pakai lampu minyak gitu. Betul. Jadi karena mereka udah kecapean, itu jatuh lah Mas Adit. Nggak tahu entah kenapa, mungkin lagi naas ya. Itu jatuh. Rumah ini kebakar. Mereka nggak sempat lari. Dari dalam. Mereka terbakar di dalam. Dan itu katanya sampai masuk berita. Di situ. Tapi itu ditutup rapat-rapat. Nggak ada yang tahu. Maksudnya udah kejadian itu berlalu lah gitu. Dan akhirnya lahan itu dibeli sama si proyek tadi ini kan. Dipagerin lah. Untuk mau bikin proyek sesuatu ya, mungkin perusahaan atau pabrik, aku kurang tahu pasti. Saat itu sih belum, masih dipagarin doang. Itu yang terjadi di belakang. Jadi ada dulu 2 suami istri yang udah tua meninggal di situ, terbakar di rumah kayu itu. Iya. Terbakar di situ. Itu satu cerita yang lumayan, karena gue awam gitu, gue pikir apakah itu nenek tua yang suka mengganggu, yang kayak si cewek itu ngeliat kan, yang di dapur itu. Iya, ngeliatin dia gitu. Karena kan gue pikir, oh nenek, oh berarti benar gitu. Ataukah itu yang sosok yang suka nangkring di atas pohon gitu. Karena gue ngeliat dengan porsi kulitnya juga yang udah cukup tua gitu. Dengan cakar yang udah cukup panjang itu, menakutkan seperti itu. Ini pasti udah usianya udah tua gitu. Dia sering di pohon itu, karena itu yang paling dekat ke rumah yang di belakang itu kan. Pohon jambu kelutuk itu. Jambu kelutuk itu yang besar itu. Tanya lagi gitu, kalau rumah ini sendiri gimana? Basicnya kayak gimana sih rumah ini? Dia kurang banyak bergaul sama tetangga. Karena mereka cuma bangun ini hanya untuk dikontrakkan. Dulu banget sering main ke sini. Jadi kalau mereka jalan-jalan ke Medan ya tinggalnya di sini. Tapi karena udah lama dan udah pada kerja jauh keluar kota semua, mereka tinggalkan ini, nggak terlalu sering lagi gitu kan. Nah, ada salah satu anak dari yang punya rumah itu meninggal. Memang meninggalnya nggak di rumah itu. Tapi kisahnya seperti ini. Gue nggak mau bilang ini alamat di mana ya Mas ya. Karena takut sensitif kan. Jadi paling gue ceritain adalah anak itu meninggal karena dia punya promosi jabatan cukup bagus di luar kota, di luar pulau bahkan. Tapi karena posisinya kecemburuan sosial biasa lah ya, manusia kan. Karena dia diangkat dengan jabatan yang bagus di situ, orang sana nggak suka. Diajaklah kayak acara syukur, oh selamat ya Pak. Tapi dengan syukuran kayak ngajak makan bakso saat itu. Gitu. Pulang dari makan bakso itu, dia meninggal. Identifikasi dari dokter sih keracunan, apakah dari makan bakso tadi. Tapi yang pasti kejadian ini terjadi karena memang posisinya dia di situ dipromosikan menjadi salah satu lumayan jabatan di sana kayak gitu. Memang nggak ada hubungannya dengan dia meninggal di sana, tapi kamar yang ditempatin itu kamar kita. Dan Mas Adit tahu nggak? Satu tertentu ya, aku bilang aja lah, suku Batak itu kalau misalnya anaknya meninggal dimanapun, mau lo mau di Papua pun, mau lo mau di Bali pun, lo harus diadatin di Medan. Lo harus balik. Mayat terus dibawa balik ke tempat lo di mana gitu. Karena waktu itu pada saat itu memang mereka tinggalnya di sana kan, di Medan kan. Mayat itu dibawa balik ke rumah itu. Untuk diadatin di situ. Berpikir nggak sih kalau misalnya dia masih muter-muter di situ? Kalau mau difikirkan ya dia masih di situ walaupun dia dikubur.
Dan itu kamar dia. Sebelum dia pergi ke sana. Sebelum dia dipromosin ke sana, dia itu ditempatin di situ, di Medan, kerja di sana, dan memang dia tidur di situ, di kamar gua. Di kamar gua. Itu kamarnya dia. Kayak yang kita gatal-gatal, kepanasan, sering ditimpa, gua nggak tahu itu siapa, sering mimpi buruk juga, gitu loh. Dan matinya pun dia mati nggak wajar. Wajar kan? Jadi gue berpikir kayak, apa mungkin dia yang nyuruh gue pergi dari situ karena dia ngerasa terganggu? Wah, langsung mikir ke sana dong. Oh gitu ya, Bu. Ya. Jadi nggak ada satupun yang beli. Nggak ada satupun. Rumah ini nggak laku. Gitu. Nggak ada satupun yang mau tinggal di situ. Berarti hal-hal yang hampir cukup dekat ke sana, gue berpikir inilah yang terjadi di situ. Gitu. Nggak lama gue makasih ya, Bu ya. Gitu. Nah, cewek yang dua itu, kita permisi. Kita ngomong. Ini di bulan ke-7 ya. Kita nggak bisa lama di sini. Kita pindah. Mereka bilang juga, kayaknya kalau nggak ada kalian lagi, kita juga pun udah sepi kan. Kalian datang aja pun butuh waktu yang lama untuk ada orang baru di sini. Kita juga kayaknya bakal pindah sih. Mereka bilang kayak gitu. Dengan cerita yang udah kita ceritain kayak gitu ya Mas ya. Hal yang ganggu itu. Seumur hidup Mas Adit, gue nggak pernah lihat kuntilanak. Seumur hidup gue. Gitu. Kalau kayak hal-hal aneh yang mengganggu gue dari kecil itu sering gitu. Tapi itu nggak pernah ngelihat yang kayak gue lihat itu. Itulah kali pertama gue ngelihat di depan gue makhluk halus yang gue bisa cerita ke semua orang yang nonton di sini, bahkan ke keluarga. Di Lentera Malam ini gue bakal cerita dan semua orang tahu. Itulah experience gue dan itu terjadi dalam hidup gue. Sampai kapanpun gue bakal ingat itu. Once kalau dia datang lagi, gue percaya bahwa itu ada. Ini nggak bisa dikaitkan dengan keimanan ya. Maksud gue kayak gue percaya bahwa ada makhluk lain selain kita ada di dunia ini. Dan gue ngerasain itu. Gak cuma gue ngerasain itu. Adik gue juga ngeliat. Adik gue juga ngeliat. Yang cewek dua itu juga ngerasain kan? Dia juga ngerasain. Dan kita tinggal di tempat itu. Yang punya rumah nanya, kenapa kita pindah? Kenapa kita pindah? Kita cerita ke mereka. Tentang hal mistis itu? Tentang hal mistis itu. Responnya apa? Mereka cuma bilang, jangan tahu orang lain. Jangan kasih tahu orang lain. Karena ini kan berbau bisnis ya. Kenapa sekarang gue bisa cerita kayak gini? Karena memang udah gak ada lagi rumah itu, Mas. Nanti akan gue ceritain gak ada lagi. Jadi kita pindah dari situ dan kita cari tempat yang lain untuk kita extend. Cuman sampai sekarang kayak teror-teror itu masih ngebayang di kita. Bahkan gue kayak cerita di sini tuh kayak ngerasa apa makhluk halus bisa datang di tempat ini atau ngejar gue ke sini karena gue cerita. Gue masih parno gitu. Karena lu ngeliat wujudnya itu jelas banget ya. Banget. Berarti lu akhirnya cuma bertahan selama 7 bulan di rumah itu ya? Kurang lebih 7 bulan. Nah, lu sempet nggak tahun-tahun kemarin atau deket-deket ini mampir lagi ke rumah itu? Bukan tahun kemarin sih, karena pandemi ini kan udah 2 tahun, mau jalan 3 tahun ya. Tahun 2017 itu, ya memang selalu main sih ke Medan. By the way, rumah orang tua itu nggak di Medan banget. Jadi ada satu kota, namanya Kisaran, itu kita harus naik kereta lagi. Menempuh perjalanan 4-5 jam dari Kuala Namu. Jadi gue main, memang sering lewatin situ sih, karena itu kan pusat kota ya. Jadi gue ngeliat rumah itu udah nggak ada lagi. Udah nggak ada? Nggak ada. Jadi di yang tadi gue bilang pusat perbelanjaan elektronik, seberangnya itu jadi ruko, kayak geria gitu. Jadi kayak, Paul Mira bilang geria, kayak perumahan. Jadi kayak ruko, kayak buat toko-toko, kafe-kafe. Itu sekarang jadi begitu. Dan rame banget sekarang. Berarti rumah itu udah dilibas udah nggak ada. Kayaknya dibeli deh. Udah nggak ada. Rumah itu udah nggak ada. Berarti update terakhir rumah itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Dan untuk 2 orang kakak adik itu lu pernah kontak-kontakan lagi nggak sih? Kita lost kontak sih sama mereka. Lost kontak. Semenjak lu pergi dari kontrakan itu udah lost kontak. Betul. Tadi pengen berteman sih, cuman memang mereka juga agak sedikit tertutup kan. Karena memang kita kan jaga komunikasi juga gitu ya. Maksudnya nggak terlalu akrab juga. Cuman saya hai aja. Cuman kalau untuk keep kontak enggak. Pernah ada punya Facebooknya. Cuman kayaknya udah nggak aktif lagi. Dan gue juga udah nggak main Facebook lagi gitu. Gitu. Dan ini ada satu bagian yang bikin gue penasaran nih, Cuk. Kan lu saat hari yang lu ditampakin sama sosok kuntilanak itu, akhirnya lu lari ke kamar kan. Dan sampai di kamar, adik lu tuh udah tahu kalau lu ngeliat kuntilanak. Berarti dia kan udah pernah ngalamin. Lu boleh cerita sedikit nggak tentang yang dialamin sama adik lu? Dia cerita ke lu nggak? Oke. Dia cerita ke gua kayak ini, bahkan nggak cuman dia nggak ngeliat di pohon itu. Ini dia lihat di ruang tamu. Dia ngeliat di ruang tamu. Dia suka kayak nemplok di dinding gitu loh. Jadi kayak berdiri tapi terbang gitu, tapi kayak di sudut dinding gitu. Dia ngeliat itu. Cuman dia abaikan, mungkin ini halusinasi. Jadi dia berpikir
Oke, yang lebih parahnya lagi, dia ditampakin di kamar itu. Di kamar tempat Di kamar itu. Di kamar itu. Jadi dia ngerasa kayak, ini udah nggak wajar sih. Cuman adik gue orangnya pendiam. Dia tuh selalu kayak, memang nggak terbuka orangnya. Jadi lebih menutup aja, nggak terlalu cerita-cerita gitu. Nggak terlalu cerita. Iya. Makanya dia ketika gue cerita kayak, dari belakang itu gue lari ke dia langsung nebak gitu. Sosok kuntilanak tua itu. Iya. Kuntilanak tua itu. Karena emang sosoknya pas lu lihat emang kayak kakinya udah keriput, segala macam udah keriput, mukanya pun terlihat tua. Lengkap dengan baju yang khusus, ada percikan darah di situ. Dan mungkin itu sosok yang sama yang dilihat sama temen kamar sebelah lu yang di dapur itu. Betul. Itu gue ngeri banget sih. Gue kalau di bayangan langsung. gue kalau di bayangan gue ya, gue sih belum sih kan. Jadi kalau di bayangan gue tuh kayak dapurnya itu gelap nggak sih, gelap gitu, terus ya ibaratnya ada satu sudut yang emang kalau kita ngeliat tuh kayak creepy deh, dia berdiri di situ. Karena memang kita jarang masak dan juga memang kita hemat listrik, biasalah anak kuliahan gitu ya, anak kos-kosan gitu. Memang kita meminimalisirkan cahaya lampu sih. Mungkin kalau nggak dipakai mati. Bener. Karena memang itu dekat toilet dan pasti ada bias cahaya lampu. Jadi kita berpikir kayak ya udah cuma cahaya toilet aja gitu. Dan itu memang agak jarang dihidupin lampunya. Jadi gelap sih, kondisinya gelap. Iya. Ini berarti toilet ini dapur ini dekat sama toilet yang itu ya. Dapur itu dekat sama toilet. Yang bikin gue penasaran tuh Mas Adit, kenapa ada di pusat kota hal kayak gitu loh. Iya. Masih ada hal kayak gitu di pusat kota. Memang terjadi di mana aja sih ya, bisa aja sih gitu. Cuman ya masih. Dan mungkin ya yang kata tragedi kebakaran itu salah satu penyebabnya, dan mungkin ada penyebab lain yang lu sendiri nggak dapat ceritanya juga tentang rumah itu. Mungkin ada hal lain sih menurut gue sih, karena betul. Ya serem juga sih kan. Udah gitu kan dia sempat kosong lama kan sebelum akhirnya yang dua cewek itu nempatin kan. Betul, udah sempat banget kosong lama. Ya lu sempat ngobrol nggak sama yang dua itu, kenapa rumah ini kok nggak dirawat sih, nggak dibersihin segala macem gitu? Pernah ngobrol nggak sama dia gitu? Jadi ceritanya itu juga gue tanyain sama mereka. Otomatis dong kalau misalnya kayak Mas Adit gitu ya, nempatin satu rumah, kan Mas Adit kan harus maksudnya biar nyaman kan ngebersihin kan. Iya pastilah gitu. Karena mereka berdua udah duluan di situ dan mereka, sorry nih, pasti gue nggak takutnya mereka nonton gitu ya. Mereka pun nggak bersihin itu gitu kan. Jadi gue tanya dong, kenapa kalian nggak bersihin gitu? Terus mereka bilang, ini kalau nggak diracun rumputnya kan tumbuh terus. Pertama kayak gitu ya. Memang kan rumput seperti itu ya. Iya, betul. Jadi gue ngerasa, gue capek ngebersihin seluas ini gitu. Jadi cukup kamar gue aja yang bersih. Tipikal mereka yang seperti itu gitu kan. Jadi gue karena mereka udah punya cara mereka seperti itu ya, kita ikut-ikutan lah. Maksudnya kayak ya udahlah, berarti nggak terlalu, ya udah cuek aja gitu. Yang penting kamar bersih aja. Iya, lu nyaman kayak gini udah kita nyaman gitu. Iya. Cuman yang menjadi fokus gue adalah pasti tetangga memperhatikan itu. Rumah ini nggak kerawat banget. Ya, karena lu pas datang aja lu ngeliat aja udah ya pesimis nih tempatnya, pasti amburadul dalamnya nih. Benar, rinding itu yang kayak agak pecah-pecah, gambarannya gue tahu lah ya, gitu. Udah pada ngelotok-ngelotok gitu lah. Betul. Mungkin di sudut-sudut bawahnya tuh ada lumutnya biasanya dikit-dikit tuh. Betul. Benar. Biasanya begitu tuh. Yang dindingnya udah mulai agak lembab gitu kan. Iya. Yang lucunya kenapa gue harus deal sama rumah itu? Kenapa gue mau saat itu gitu? Balik lagi ke situ. Padahal banyak kan kos-kosan lain gitu. Sebenarnya kalau dibilang murah enggak, mahal pun enggak. Sebenarnya karena kepepet kita. Langsung kita mungkin dia harga segitu di pusat kota ya emang harusnya murah lah segitu. Iya, lu bisa berdua kan. Bener. Karena ya pusat kota gitu harusnya bisa di 1 juta up ke atas pasaran di tahun itu bener, kan. Mas, bener. Dan lu dapat cuma 800 ya. Bisa berdua lagi. Bisa berdua. Dan itu jalan kaki doang langsung mall. Iya. Itu terjadi di depan mall, bayangin. Iya. Itu pasti kalau ada teman-teman kita yang nonton gitu ya, orang Medan gitu ya. Oh, gue tahu nih di mana. Daerahnya tahu ya. Benar, karena mall ini memang khusus untuk jual elektronik. Dan itu tuh pas di depannya banget ada jalan. Pas di depan itu kita nyebrang, itu di depannya ada jalan masuk. Itu udah perumahan warga kan. Itu di sebelah kirinya rumahnya tuh. Agak rumah, tapi sekarang udah nggak ada sih. Jadi orang membayangkannya udah susah. Sekarang itu kan udah jadi ruko ya, bagus sih sekarang, banyak kafe-kafe sama apa. Nah, ini terjadi sekitar tahun 2013-2014 itu gitu, Mas. Mungkin kalau orang-orang yang lama tinggal di situ baru tahu kali yang kondisi tempat itu yang dulunya kayak gimana gitu. Kalau mereka dengerin dan nonton ini, mereka pasti tahu. Pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu. Iya. Oke, ini gue baru tahu nih yang gara-gara lu tadi cerita nih Jo tentang tradisi orang Batak tuh. Betul. Kalau orang Batak meninggal itu pasti dibawa ke kampung halamannya. Itu gimana tuh Jo? Benar. Jadi karena gue sendiri pun orang Batak ya Mas ya.
Jadi alangkah baiknya itu memang harus diadatkan gitu ya. Orang Batak itu kan identik dengan adat ya. Jadi itu diadatkan dan harus balik ke kampung halaman. Kalau bisa memang di depan orang tua gitu. Kalau memang nggak urgent banget. Kecuali memang orang tua tuh kayak mungkin kayak sekarang lagi pandemi mungkin ya contohnya. Ada beberapa orang kan kayak mungkin entah itu cara mereka pengen dikremasi atau memang orang keluarganya datang ke sini untuk datang ke sini aja, nggak masalah dengan rumah ibadah yang mengizinkan seperti apa caranya ya. Tapi pada umumnya kalau kita orang Batak dimanapun memang kita meninggal, maksudnya dimanapun meninggal gitu ya, itu harus dibawa ke kampung halaman untuk diadatkan di sana. Iya. Ada acara adatnya. Dan dikuburkannya di sana juga. Harus. Kecuali keluarga minta di mana, terserah mereka. Iya. Untuk acara adatnya bisa kayak gimana sih? Gue belum tahu nih soalnya. Kalau untuk acara adat sendiri ada acara-acaranya. Itu gue urutannya kurang tahu pasti. Cuman memang itu membutuhkan 3 hari, kayak 2 hari gitu. Kayak ada ngundang orang untuk doa bersama. Atau ngumpulin keluarganya yang di luar daerah untuk pada datang dulu gitu. Kalau di Muslim kan mungkin besoknya udah dikubur ya Mas ya. Nah kalau kita kan bukan ke ininya sih, lebih ke adatnya aja memang seperti itu. Harus didoain dulu, terus dinunggu beberapa keluarga yang datang dulu. Dan itu si mayat itu harus diadatkan 3 hari itu gitu loh. Benar atau 2 hari atau 3 hari itu kurang tahu pasti sih. Maksudnya memang membutuhkan beberapa hari baru dikubur. Dan itu benar-benar di tempat tidur di rumah itu harus stay di tempat tidur itu untuk dilihatin banyak orang dan dia harus di situ dulu. Bayangin kalau misalnya tadi cerita yang aku bilang bahwa dia habis menerima kejadian itu dan dia balik ke situ untuk beberapa hari, kan otomatis kalau gua yang awam ya kayak Mas Adit juga kan misalnya kayak yang kita nggak tahu apa-apa, kita mikir kayak oh dia bakal ada di sini juga bersama dengan jasad itu gitu. Nah gue makanya langsung mikir kayak berarti lu ada di sini gitu. Lu masih di sini. Gue mikirnya gitu. Dan ini nih, berarti itu kamarnya itu ya kamar lu itu yang dipakai. Kamar gue itu, kamar si Mas itu. Iya. Dan ini ada kejadian yang ini cukup serem juga ya. Yang kejadian belatung nih Jo. Iya. Itu kan kejadian belatung itu posisinya ada di bawah kasur lo ya. Sebelum lo ngebuka itu, karena kan lo pengen bersih-bersih lah karena lo gatal-gatal. Gatal-gatal. Tapi lo nyium nggak bau bangkai atau apa gitu? Bau bangkai. Bau bangkai. Pasti, itu kan belatung ya. Iya. Bangkai yang gue cium ini gue nggak bisa mendeskripsikan ini bangkai tikus kah atau bangkai apa. Pokoknya ini bau bangkai. Bau bangkai yang bener-bener udah pengap banget, yang bau banget, yang kayak mau muntah gitu ya. Kita udah nggak tahan banget gitu ya. Pas kita buka, itu ada lendir-lendir belatung itu gitu, belatung. Soalnya gue cerita ini tuh agak sedikit gimana gitu ya, karena ini kan pengaruh ke, maksudnya kayak apa sih, kayak gue harus kayak ke mental gue juga cerita kayak gini gitu. Tapi gue dengan cerita begini di Lentera Malam, gue cukup lega gitu, karena experience yang gue bagikan ini itu terjadi di hidup gue gitu. Dan gue nggak mengada-ngada ini terjadi gitu. Dan itu belatungnya itu ada jasadnya apa nggak? Apa udah tinggal belatungnya aja? Tinggal belatungnya aja. Mungkin maksud Mas Adit kayak apakah dia ada menggerogoti sesuatu masih gitu ada ya? bangkainya iya gitu, udah nggak ada. Nggak, dia cuma belatung doang tapi itu banyak. Dan berlendir. Berlendir di lantai itu gitu. Posisinya itu ada di bawah, tapi yang gatal-gatal itu di tempat tidurnya. Ya kita mikir pasti kita harus bersih-bersih dong. Pada saat kita angkat ya ada itu gitu. Pertanyaannya adalah itu kan ketimpa sama badan kita dong. Kenapa dia nggak mati gitu? Maksudnya nggak nyonyot gitu, nggak gepeng gitu ya? Terus dari mana itu datang ke bawah tempat tidur? Makanya itu sih yang gue pikir. Mistis banget dong. Dari mana lu bisa ada di situ gitu? Padahal nggak ada space buat lo masuk. Karena kasur lu kan nggak ada dudukan bawahnya ya. Dan langsung ketimpa ke bawah gitu. Langsung lantai kan. Kalau mikir ibaratnya kayak mikir kayak biologi gitu ya. Belatung tercipta dari lembabnya suatu tiba-tiba langsung ada beberapa pulau belatung di situ dari lembabnya suatu lantai. Perasaan gue juga pernah deh di tempat lain ngekos nggak ada lembab juga, nggak kayak gitu juga gitu kan. Apakah ini netes dari atas? Nah itu makanya kita cari bau bangkai yang selalu muncul. Bau bangkai itu nggak pernah ketemu. Bangkai apa? Bangkainya nggak ketemu. Ya. Nggak ada tikus juga sih di situ. Karena gue keinget kalau belatung ini kejadian sama kayak editor gue. Pas istrinya hamil ya. Pas istrinya hamil tuh nongol belatung. Dari atas ya? Dari atas. Tapi bangkainya ada nggak ya? Nggak ada. Nggak ada bangkainya juga. Maksudnya nongol? Kejadian itu pun terjadi setiap jam 6 sore. Itu jatuh dari atas gitu? Dari 3 hari. Pokoknya dari atas aja gitu ya? Iya. Dan itu nggak ada yang bolong. Nggak tahu dari mana tuh. Itu dia. Gila. Sumpah. Itu dari mana coba?
Kayak kalau misalnya itu dikirim gitu ya, Iya. wow serem banget. Kalau itu dikirim orang gitu siapa Iya, gitu. iya. Tapi gue nggak mikir kirim sih, Mas. Itu Iya. ada yang nggak ada suka dia di sama situ. gue. Iya, iya. Ada yang pengen gue pindah dari situ. Jangan di sini, Iya, jangan di sini. Lo harus pindah dari sini. Kadang kan gue bilang kayak kita tidur nggak nyenyak gitu, kayak ketimpa gitu, nggak bisa napas. Itu sering banget terjadi. Iya, ketindihan yang namanya. Biasa Iya, ngomong. itu mengganggu mental semuanya nih Mas. Kita sering insomnia gara-gara itu. Ketakutan, kayak kadang ada suara juga, nangis-nangis. Iya, iya, iya. Siapa yang kuat dengar kayak gitu? Ya nggak sih? Cuman yang agak unik tadi yang bagian pas kuntilanaknya kayak ngejar lu ya. Itu gue baru denger tuh. Emang lu yang lu rasain tuh beda bunyinya dibanding sama yang diceritain sama orang-orang. Ketawa gitu. Oke, kalau masalah itu yang namanya makhluk halus kan dia bisa berubah dalam segala wujud ya. Iya, iya, Maksudnya kayak dia pun bisa menyerupai suara Iya, iya. apapun gitu ya. Yang gue dengar yang gue ceritain gitu. Iya, iya. Bahwasannya gue nggak dengar suara cewek lagi ketawa. Ketawa, ya. Ya, kita dengar suara cewek kan, yang benar normalnya suara cewek ketawa gimana sih gitu ya. Lagi ngetawain sesuatu atau menakut-nakutin orang. Enggak, itu yang gue dengar Iya, iya. saat itu. Yang gue dengar tuh suara monyet, kayak suara monyet, tapi lengking banget dan itu kenceng banget. Iya, Kayak lagi ngetawain gue. iya. Antara ngetawain sama menjerit, Iya. dan itu berulang-ulang terjadi dan itu kenceng banget. Dan itu lu beranggapan Itu pasti kencang. tetangga-tetangga lu tuh pada denger nih. Tapi ternyata pas saat lu buktikan, lu tanya ke tetangga-tetangga lu, nggak ada yang denger sama sekali tuh itu bunyi. Gak ada. Berarti emang lagi neror lu aja kayaknya sepertinya sosoknya. Dan bahkan tadi kan gue bilang tuh, ada satu orang pendeta yang gue tanya, Iya, iya. ya karena kan gak jauh dari situ rumah ibadah. Iya, iya. Gue tanya juga, nggak dengar. Nggak dengar, ya. Gue nggak dengar. Iya, iya. Ya udah, ketika dia bilang nggak dengar ya gue nggak panjangin. Setelah lu pindah dari kontrakan itu, lu pernah nggak ketemu sosok itu lagi? Sosok yang sama enggak, Enggak. tapi mah experience dinampakin yang lain juga pernah juga. Oh iya. Memang dari iya. kecil udah sering sih Mas. Iya, Kayak iya. entah itu fantasi gua atau gua memang kayak misalnya dia datang pengen mengganggu gua, kayak mungkin menampakkan ke gua, tapi gua sering gitu. Iya. Berarti Bang Jo ini punya banyak cerita horor juga nih kayaknya nih. Berarti buat kalian yang pengen si Jo ini cerita lagi, boleh komen di kolom komentar. Atau bisa langsung aja mampir ke Instagramnya Bang Jo buat dia suruh datang lagi ke Lentera Malam nih. Wow, Instagramnya apa Jo? gua tunggu banget. Ya. Instagramnya apa Jo? Instagram gua di @king Ya. JOO King Jojo, tapi O-nya 2 kali pengulangan. Oke, King Jojo. Ya. Oke, siap. Nanti linknya gua taruh di deskripsi. Kalian mampir aja ke Instagramnya si Bang Jo ini. Kalian bisa ngobrol-ngobrol tentang cerita yang tadi dia bawain. Atau kalian mau nebak-nebak juga tempatnya ya kan? Betul. Kayak pengen tanya lagi? Iya, Aku iya, iya. jawab. Kalau pengen konfirmasi tempat, jangan di kolom komentar. Mendingan DM langsung ke si Jo. Karena Penasaran. takutnya kan di kolom komentar banyak yang lihat gitu kan. Nulis alamat lagi jangan-jangan. Iya, makanya. Ntar gak enak sama yang punya rumah. Iya. Tapi Walaupun sekarang tempatnya udah nggak udah nggak ada sih, nggak udah nggak ya. ada sih. Iya, iya. Cuman ya nggak apa-apa lah. Kalian tebak-tebakan aja. Dan satu lagi nih, si Jo ini juga punya side job ya, yes. menyanyi ya. Saya juga utama ya. Utama Iya, sekarang. kayak senang banget ya. Kebetulan memang aku ya senang nyanyi dan bisa nyanyi sih Mas. Oke, jadi buat kalian yang punya acara-acara nih dalam waktu dekat nih ya kan, pengen ada si Bang Jo ini nyanyi, boleh Kita bisa langsung DM kerjasama aja ya. untuk ada di acara mereka. Iya, karena gue liat-liat nih mukanya mirip kayak Judika si Jo nih. Banyak banget yang bilang gitu. Mungkin nih kalian bakalan komen ini mirip kayak Judika nih kayaknya. Soalnya asalnya pun sama Dari ya Medan, daerahnya. Sumatera mana sih kalau Medan? Sumatera Utara. Utara ya. Sumatera Iya, Utara. iya, iya. Cuma memang dari Medan itu aku 5 jam dulu naik kereta. Iya, 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 iya. Kalau Judika di mananya tuh? Dia Tarutung. Tarutung. Kalau nggak salah. Iya. Itu daerahnya Kampungnya beda dari lu jauh. Jauh, beda lagi. Kayak dari sini ke Tasik mungkin. Oh, Jauhnya. juga ya, iya, 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 iya. Jauh. Jadi orang taunya bilang Medan aja Iya, gitu. iya. Karena orang taunya Batak itu ya di Medan lah. Yang orang awam ya. Betul. Padahal Sumatera Utara tuh hampir semuanya itu Batak semua ya. Bener. Tapi kalau misalnya tadi kita bilang yang mall elektronik, mereka pasti tahu. Iya, iya. Karena itu di pusat kota Medan ya. Dan mereka tahu nama jalan itu. Oh, Tahu pasti. iya, iya, iya. Cuman untungnya udah nggak ada lagi sih. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, oke. Yaudah, paling cerita malam ini cukup segitu aja. Gue ingetin sekali buat kalian yang pengen mampir ke Instagramnya Bang Jo. Ya. Linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, sekali lagi thank you banget Bang Jo udah share ceritanya dari Makasih. Lentera Malam. Mas Adit. Ya. Gue Adit dari Lentera Malam dan Bang Jo izin pamit. Joshua.